Halo, apa kabar saudara? Senang sekali saya Anelis Paramadani kembali menjumpai Anda dengan sejumlah informasi teraktual, tajam, terpercaya. Selama 60 menit ke depan, saya akan menemani Anda dengan sejumlah berita yang sudah disiapkan tim redaksi Liputan 6 SCTV daerah Jawa Timur, di antaranya. 4 remaja adang truk di Pasuruan, seorang tewas tertabrak. Perampok bersenjata satroni rumah warga di Lumajang, puluhan juta rupiah raib. Berkah cuaca panas, penjual es kristal di Blitar raih omset hingga belasan juta rupiah. Saudara, api masih membakar hutan di lereng Gunung Lawu Ngawi hingga Rabu siang. Guna memadamkan si jago merah, petugas gabungan kembali menggunakan waterbombing dan upaya pemadaman jalur darat. Petugas gabungan dari TNI, Polri, BPBD, relawan dan masyarakat berjibaku memadamkan api yang membakar hutan di lereng Gunung Lawu. Di petak 41 dan 28 menggunakan alat seadanya. Selain melalui darat, pemadaman juga akan dilakukan dengan waterbombing dari udara. Menurut Letkol ARM Didik Kurniawan, Komandan Satgas Penanganan Karhutla Gunung Lawu Ngawi, dilakukan pada 2 titik, yakni di sisi utara petak 28 di Sine, serta sisi selatan petak 41 di Kendal Ngawi. Di 2 titik api besar itu akan dilakukan penyiraman dari udara sebanyak 42 kali. Potensi itu tetap ada, jadi kita hari ini memastikan bahwa api itu padam. Secara pantauan satelit hari ini tidak terlihat karena tadi malam cuaca gerimis sehingga api saat pagi ini belum cukup besar. Namun harapan kami dengan menggunakan waterbombing ini akan lebih efektif. Untuk warga dan relawan masih tetap kita gunakan untuk memaksimalkan pemadaman api, termasuk TNI, Polri, dari pihak perhutani. Untuk hari ini masih kita data, tim masih melaksanakan persiapan untuk naik ke atas. Selasa siang pemadaman dari udara terkendala asap tebal dan kencangnya angin sehingga pemadaman hanya bisa dilakukan di titik api sisi utara atau Sine dengan 3 kali booming. Untuk terbatasnya sorti ini kendala kita adalah di jam operasional helikopter karena kan untuk sunset kita close-nya di jam 17.29 hari ini. Dan kenapa kita nggak menyiram di titik yang besar? Karena di situ kondisinya waktu visibility yang sangat minim. Akhirnya kita putusin untuk ngebombing di daerah atas karena situ masih safe karena kondisi angin masih memungkinkan untuk melakukan operasional ini. Visibility itu dari asap atau kabut atau apa? Visibility itu tadi itu kondisinya angin, kabut menutupi jarak pandang pilot untuk operasional. Karena cuaca tidak mendukung, pemadaman sempat dihentikan dan akan kembali dilanjutkan setelah cuaca membaik. Dirgo Siono melaporkan dari Ngawi. Saudara, 4 remaja yang hendak mencari tumpangan gratis mengadang sebuah truk di jalur Pantura, Kota Pasuruan. Namun naas seorang di antaranya terjatuh hingga akhirnya tewas tertabrak truk. Kecelakaan ini terjadi di Jalan Letjen R. Suprapto, Kelurahan Kandang Sapi, Kecamatan Bugul Kidul, Kota Pasuruan. Jasad seorang remaja asal Kecamatan Panggung Rejo, Kota Pasuruan, tergeletak di tengah jalan menunggu dievakuasi ke rumah sakit. Kecelakaan bermula saat korban bersama 3 temannya mencari tumpangan gratis ke luar kota dengan mengadang sebuah truk tepat di sebuah tikungan. Naas korban terjatuh hingga tertabrak truk. Mau naik truk. Bersama teman-temannya dari sana ke sini terus. Gak boleh. Ngamen apa gimana? Enggak ngamen. Warga ya. Warga. Anak main ya? Anak main mau naik truk. Ya, mau naik berapa orang lagi mas? 3. Berempat ini ya? Terus jatuh. Ya. Jatuh terus Ditabrak. tabrak ya. Tabrak apa? Ya, truk ada main. Oh, truk.
Usai diidentifikasi, jasad korban dievakuasi menuju Rumah Sakit Umum Daerah R. Sudarsono, Kota Pasuruan menggunakan mobil ambulans. Sementara pengemudi truk dan ketiga teman korban dibawa ke Mapolres Pasuruan Kota untuk dimintai keterangan. Dendi Ari Gafur melaporkan dari Pasuruan. Saudara nekat memerkosa siswi SMP, 2 pemuda di Bangkalan dibekuk polisi. Korban dipaksa melayani nafsu bejat kedua pelaku di area sawah yang sepi. Dua warga Bangkalan Madura diringkus aparat Reskrim Polres Bangkalan karena memperkosa siswi SMP. Korban dipaksa melayani nafsu bejat kedua pelaku di area sawah yang sepi. Korban menceritakan peristiwa memilukan ini kepada pamannya, kemudian dilaporkan ke polisi. Bukan dijemput sama keluarganya, tapi sama seorang laki-laki, dan dibawa sekitar pukul 21.30 karena merasa korban ini belum balik, maka orang tuanya ini menghubungi keluarga. Tapi pada pukul 23.00 korban ini kembali dengan diantar oleh seorang laki-laki, tapi tanpa dicek juga. Orang tuanya ini membiarkan anaknya masuk ke dalam rumah. Nanti setelah besok harinya diketahui anak ini bercerita bahwa dia diancam oleh 2 orang laki-laki dengan menggunakan replika sajam dan dipaksa untuk melakukan persetubuhan. Kedua tersangka kini terancam hukuman maksimal 12 tahun penjara. Salina Wali melaporkan dari Bangkalan. Perampok bersenjata satroni rumah warga di Lumajang, puluhan juta rupiah raib. Saudara, informasi selengkapnya sesaat lagi.